Shalom, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui video-video di channel ini saudara, dan kemudian saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita akan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri, di mana sepanjang malam Tuhan telah menjaga, melindungi, dan menyertai kami. Dan di pagi hari ini sebelum kami melaksanakan aktivitas kami rindu merenungkan firman-Mu, kami rindu berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami. Kuatkan hati kami, hiburkan hati kami, terangi hati kami melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, nyatakan kebenaran-kebenaran-Mu untuk kami terapkan di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berkati mereka, hati mereka, pikiran mereka dalam merenungkan firman Tuhan. Biar mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap merenungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari 1 Korintus pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Topik renungan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini adalah bagaimana jalan atau cara hidup yang harus kita jalani untuk menerima pujian dari Allah. Saudara, hidup kita singkat dan hidup kita hanya sekali. Dan setiap kita pasti akan mengakhiri kehidupan kita. Setelah kita mengakhiri kehidupan kita, setiap kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Setiap kita akan berdiri di hadapan Allah, mempertanggungjawabkan cara kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Saat ini saudara, kalau saudara membayangkan, kalau kita membayangkan, kalau kita berdiri di hadapan Tuhan, apakah kita akan menerima pujian dari Tuhan? Ataukah kita akan menerima malah tuntutan atas cara kehidupan yang kita jalani di hidup kita di dunia ini? Itu yang saya rindu kita belajar saudara. Mari kita renungkan bersama. Kehidupan kita yang singkat dan sementara ini kita jalani dengan cara yang benar, sehingga nanti kita akan menerima pujian dari Allah saat kita menghadap Dia. Bagaimana caranya supaya kita menerima pujian dari Tuhan saat kita menghadap Dia? Itu yang saya rindu kita belajar saudara. Itu sebabnya saat ini mari siapkan hati dan pikiran saudara, sehingga malam hari ini saudara akan memahami maksud firman Tuhan, bagaimana cara menjalani hidup dengan benar. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya kita akan menggali firman Tuhan secara objektif, dan kemudian saya akan menjelaskan secara sistematis. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, sehingga saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. 1 Korintus pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh satu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi,
Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana Paulus menegaskan kepada umat-umat Tuhan di Korintus bagaimana seseorang anak Tuhan akan menerima pujian dari Allah saat mereka akan mempertanggungjawabkan hidup mereka di hadapan Tuhan. Di kalimat terakhir dikatakan di ayat 5, saudara, maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Sekali lagi, maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Jadi ada yang dijelaskan oleh Paulus sebelumnya, sehingga pada akhirnya atas apa yang dia jelaskan itu, saudara, kalau itu dilaksanakan, kalau itu dilakukan, maka kita akan menerima pujian dari Allah. Jadi bagaimana supaya kita menerima pujian dari Allah, saudara? Saat kita mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapannya, mari tetapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang Paulus ajarkan di dalam teks firman Tuhan ini. Itu yang saya ingin kita renungkan satu persatu, saudara. Ada 3 prinsip yang perlu kita pahami. Saya akan membacakan kembali. Ayat 1, Paulus berkata, "Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah." Jadi Paulus menegaskan bahwa kami adalah hamba-hamba Tuhan. Itu yang dia tegaskan di ayat 1. Lalu kemudian di ayat kedua, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Jadi atas apa yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, dalam kehidupan Paulus khususnya yang dia jelaskan di sini, yang dituntut dari situ adalah bahwa dia dapat dipercayai. Artinya, saudara, yang ditegaskan oleh Paulus sebagai prinsip firman Allah di sini bahwa untuk menerima pujian dari Allah, maka kita harus dapat dipercayai dalam bidang kita masing-masing. Di mana di sini Paulus sebagai hamba Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita pribadi lepas pribadi dalam bidang kita masing-masing? Apakah kita sebagai pribadi atau sebagai orang yang dapat dipercayai? Karena dikatakan ayat 2, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Dalam bidang kita masing-masing, dalam bisnis saudara, di tengah keluarga saudara, dalam seluruh aspek kehidupan saudara, apakah saudara tergolong orang yang dapat dipercayai? Karena dengan dapat dipercayailah, maka pada akhirnya dikatakan maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Siapa maksudnya? Orang yang dapat dipercayai. Dan Paulus, saudara, menegaskan langkah-langkah yang dia tempuh untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang dapat dipercayai. Yang saya rindu kita belajar adalah prinsip-prinsip dari ada 3 hal yang ditegaskan oleh Paulus di sini, supaya kita pun dalam bidang kita masing-masing, di dunia kerja kita, di dalam bisnis kita, di tengah keluarga kita, kita dapat dipercayai. Maka prinsip pertama yang diajarkan oleh Paulus ayat 3, bagiku sedikit sekali, artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Singkatnya, saudara, Paulus menegaskan bahwa untuk menjadi pribadi yang dapat dipercayai, dia hidup tidak berdasarkan penilaian orang lain, pandangan orang lain, pendapat orang lain. Bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Paulus menegaskan bahwa dia hidup bukan berdasarkan
penilaian orang lain, pandangan orang lain, pendapat orang lain. Pendapat orang lain penting? Penting. Untuk jadi bahan pertimbangan bagi kita. Kalau ada orang yang mungkin membicarakan saudara tentang kehidupan saudara, penting untuk kita ketahui apa yang dia bicarakan, penting untuk jadi perbandingan. Tetapi kita hidup bukan ditentukan oleh itu. Paulus juga berkata bukan tidak penting sama sekali, tetapi sedikit sekali artinya. Artinya kita hidup bukan berdasarkan apa kata orang. Tetapi saudara, pada faktanya, kalau kita perhatikan manusia di zaman ini, seberapa banyak yang bisa saudara lihat cara hidup mereka ditentukan oleh apa kata orang. Baik di dunia sosial, media sosial, baik di dunia nyata saudara, semuanya sebagian besar sudah mulai kecenderungannya hidup berdasarkan apa kata orang. Di media sosial supaya banyak pengikut, orang makin aneh, makin diminati. Jadi bagaimana dia tergantung minat orang lain. Jadi seperti apa dia tergantung minat orang lain. Karena makin diminati, seperti apa yang makin diminati, orang itu akan semakin seperti itu. Jadi hidupnya ditentukan oleh orang lain. Dan seberapa juga dalam kehidupan kita, kita bertindak, kita mengambil keputusan, kita berbuat, itu didasari oleh apa kata orang lain. Bayangkan saudara, kalau kita hidup berdasarkan apa kata orang lain, maka kita bukanlah orang yang akan menerima pujian dari Allah, tetapi menerima pujian dari orang lain. Dan pujian dari orang lain itu sifatnya sementara, sifatnya tidak kekal. Sedangkan yang diharapkan adalah, sekali lagi ayat 5 bagian terakhir dikatakan, maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Yang diharapkan adalah pujian dari Allah, bukan pujian manusia. Pujian manusia sementara dan pujian manusia seringkali sandiwara. Itu sebabnya hiduplah bukan berdasarkan apa kata orang lain. Penampilan saudara bukan berdasarkan apa kata orang lain. Gaya hidup saudara juga bukan berdasarkan apa kata orang lain. Mungkin saat ini saudara, ini waktunya kita mengoreksi diri, melihat ke dalam diri kita. Apakah kita hidup selama ini berdasarkan apa kata orang lain atau tidak? Itu yang pertama. Paulus berkata, bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh satu pengadilan manusia. Jadi bukan oleh kata orang lain aku hidup. Dan yang kedua, masih ayat 3 bagian B saudara. Malah diriku sendiri pun tidak kuhakimi, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Bahkan Paulus menegaskan bahwa dia hidup bukan berdasarkan penilaiannya sendiri, bukan berdasarkan apa yang dia pikirkan, karena dia berkata aku tidak sadar akan sesuatu. Kenapa tidak hidup berdasarkan penilaian diri sendiri? Karena standar diri kita, penilaian diri kita, pemahaman diri kita itu banyak yang salah saudara. Banyak yang sudah rusak oleh kondisi, oleh karena lingkungan, oleh karena pengaruh-pengaruh yang lain. Jadi kalau kita hidup berdasarkan apa yang kita pikir baik, padahal pada faktanya bukan itu yang baik, maka kita tidak akan menjadi orang yang akan menerima pujian dari Allah di hadapannya nanti. Kalau kita hidup berdasarkan apa yang kita pikir benar, padahal kata benar yang kita pahami sendiri itu sebenarnya sudah sangat tercemar, maka kalau kita hidup berdasarkan itu, kita tidak akan menerima pujian dari Allah. Itu sebabnya Paulus berkata, aku tidak hidup berdasarkan penilaian diriku sendiri. Nah sekarang berdasarkan apa? Kalau berdasarkan kata orang lain juga tidak, berdasarkan penilaian diri juga tidak, pemahaman diri juga tidak. Jadi berdasarkan apa? Kita melihat saudara, ayat yang keempat, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Jadi Paulus hidup berdasarkan apa kata Tuhan, berdasarkan penilaian Tuhan, berdasarkan
kebenaran Tuhan. Bukan berdasarkan apa kata orang, bukan berdasarkan apa yang dia pikir benar, tapi dia hidup berdasarkan apa kata Tuhan. Dia berkata, dialah yang menilai aku, dialah yang menghakimi aku. Maka kalimat terakhir ayat yang kelima, maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Kalau orang itu hidup berdasarkan apa kata Tuhan, berdasarkan penilaian Tuhan, maka orang itu akan menerima pujian dari Allah. Hari ini pun saudara, kalau kita hidup berdasarkan apa kata Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang menerima pujian dari Allah. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini saudara. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bagaimana supaya kelak kita menerima pujian dari Allah. Hidup ini sebentar, hidup ini sekali saja. Dan satu saat kita akan mengakhiri semua. Biarlah saat kita mengakhiri semua saudara, kita akan menerima pujian dari Allah. Dan pujian dari Allah kita terima bukan berdasarkan keberhasilan saudara, keberhasilan ekonomi saudara, bisnis saudara, dan sebagainya. Tetapi pujian dari Allah akan datang kepada orang yang tidak hidup berdasarkan apa kata orang lain, kepada orang yang tidak hidup berdasarkan apa yang dia pikir benar, tetapi pujian itu akan datang kepada orang yang membuat Tuhan yang menentukan. Dia hidup berdasarkan apa kata Tuhan. Puji Tuhan saudara, hari ini kita akan menjalani kembali hari yang baru. Biarlah di hari yang baru ini dan di sepanjang kehidupan kita ke depan, kita hidup berdasarkan apa kata Tuhan. Bukan berdasarkan apa kata orang, bukan berdasarkan apa yang kita pikir benar, tetapi marilah kita hidup berdasarkan apa kata Tuhan. Maka dengan demikian kita akan menerima pujian dari Allah kelak ketika kita menghadap Dia. Puji Tuhan saudara, hari ini kita akan menjalani sepanjang hari ini dengan menerapkan firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan ini di sepanjang hidup saudara hari ini. Dan sebelum sebentar lagi kita berdoa saudara, buat komitmen untuk melakukan firman Tuhan, dan mari raih janji firman Tuhan bahwa kelak kita akan menerima pujian dari Allah. Tuhan memberkati saudara, jalani hari ini dengan bersukacita dan bersemangat saudara, sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati saudara. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya di pagi hari ini kita akan kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Kita akan berdoa buat segala aktivitas saudara sepanjang hari ini, dan buat segala pergumulan dan kerinduan saudara. Saudaraku, saat ini setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah bahwa Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya rendahkan diri di hadapan Tuhan, datang kepada Dia, serahkan seluruh kehidupan saudara, dan percaya bahwa Tuhan bekerja dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Tetap dengan tekun serahkan kehidupan kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari berdoa bersama saudara. Sebelum saya akan berdoa dalam segala pergumulan saudara, dalam segala aktivitas saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara berdoa bagi kehidupan saudara pribadi lepas pribadi. Ada hal-hal yang mungkin saat ini hanya saudara yang tahu, apa yang menjadi kerinduan saudara, beban saudara, persoalan saudara. Hanya saudara yang mengerti, dan saudara mau serahkan kepada Tuhan. Saat ini datang kepada Dia. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, di mana saat ini mereka berseru kepadamu dalam segala pergumulan mereka, dalam beban dan persoalan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam segala kerinduan mereka. Tuhan yang mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala sesuatu, bahkan sampai hal terkecil dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan Engkau mengasihi mereka Tuhan. Engkau Bapa yang begitu baik, yang bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi aktivitas mereka,
yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan ikut bekerja dalam segala aktivitas mereka dan menjadikan segala aktivitas mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, supaya nyata perbedaan antara orang yang mengenal Engkau, antara anak-anak-Mu dengan orang yang tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam profesi mereka satu persatu ya Tuhan. Tuhan kiranya bekerja, berkati anak-anak-Mu sebagai pengusaha. Tuhan kiranya memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati usaha mereka, bisnis mereka. Biar campur tangan-Mu nyata di sana. Ajar anak-anak-Mu untuk menyerahkan segala usaha dan bisnis mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ajar mereka untuk mengandalkan Engkau dalam menjalankan usaha dan bisnis mereka. Dan biarlah Engkau bekerja dan campur tangan dalam usaha dan bisnis yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, supaya ketika Engkau memberkati segala usaha dan bisnis mereka, nyata kuasa-Mu di dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya hidup mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan ketika usaha dan bisnis mereka diberkati, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka sebagai pengusaha, biar mereka tetap takut akan Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka, berikan inovasi yang baru bagi mereka. Ajar mereka semakin kreatif dalam membawa bisnis dan usahanya semakin maju dan berkembang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Biar Engkau yang campur tangan di dalam kehidupan mereka, sehingga sebagai karyawan mereka mengerjakan yang terbaik, mereka melakukan yang terbaik sebagai anak-anak-Mu, sehingga kehidupan mereka akan menjadi berkat ya Tuhan. Dan karir mereka juga akan diangkat dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, baik mereka yang PNS, baik mereka yang honoris. Tuhan memberkati mereka semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, ajar mereka melakukan yang terbaik, sehingga hidup mereka jadi saksi-Mu, hidup mereka jadi terang-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba juga berdoa, berkati para petani ya Tuhan. Bapa yang baik, mereka bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan, untuk mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dan mereka bisa menuai ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para buruh, Engkau yang campur tangan dalam apa yang mereka kerjakan. Pembelaan-Mu, kuasa-Mu nyata bagi mereka di dalam nama Yesus. Engkau yang menyertai mereka dalam pekerjaan mereka. Berikan keselamatan, perlindungan bagi mereka di dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga mereka, para pedagang ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam dagang mereka, sehingga mereka bisa semakin maju dan semakin berkembang, sehingga anak-anak-Mu akan menjadi saksi dalam bisnis dagang mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mungkin masih ada dalam pengangguran oleh karena situasi dan kondisi yang ada saat ini. Dalam nama Yesus, Engkau yang membela anak-anak-Mu yang dalam pengangguran saat ini Tuhan. Engkau memberi petunjuk bagi mereka
Engkau memberi hikmat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu sehingga mereka bisa bekerja ataupun mereka bisa membuka lapangan pekerjaan dengan hikmat yang Tuhan beri kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Mungkin ada mereka yang belum disebutkan profesi mereka saat ini, tapi hamba berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu. Berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan mereka menjadi berkat dimanapun mereka bekerja, dan jadikan mereka jadi terang-Mu, jadi saksi-Mu, dan berkati mereka. Nyatakan kasih karunia-Mu berlimpah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu, karena dengan sehat kami bisa bekerja, dengan sehat kami bisa melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Itu sebabnya berkati kesehatan anak-anak-Mu, Tuhan, yang menjagai melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu, berikan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini jika ada saudara yang sedang sakit, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya rindu khusus berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu dan sedang menumpangkan tangan mereka di atas tubuh mereka yang sakit. Ulurkan tangan-Mu dari sorga, jamah tubuh mereka, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah, persoalan dan beban berat di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara tidak maksimal dalam bekerja. Mari datang kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan hidup. Apapun masalah mereka, apapun persoalan kehidupan mereka saat ini, Tuhan yang memberi jalan keluar. Dengan mengalami masalah, dengan mengalami persoalan, mereka tidak akan maksimal dalam pekerjaan mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Tuhan tolong mereka. Tuhan menjadi jalan keluar bagi masalah dan persoalan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat saat ini, Tuhan angkat segala beban berat mereka, dan Tuhan beri kelegaan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa maksimal dan kreatif dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bapa di sorga, keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dengan mengalami keluarga yang harmonis, maka mereka juga akan maksimal dalam pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, keluarga yang takut akan Tuhan. Maka dengan demikian mereka akan maksimal dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Hamba berdoa, berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan di tengah keluarga mereka. Jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang damai, tentram, dan harmonis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Untuk apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aspek pekerjaan mereka. Tuhan kerjakan keberhasilan. Kalau Engkau yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu, maka keberhasilan yang besar, keberhasilan yang luar biasa
akan dialami oleh anak-anak-Mu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba serahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu, segala profesi mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam semua aspek kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini mereka akan menjalani hari mereka dengan bersukacita. Biarlah Roh Kudus Engkau memenuhi hati mereka, sukacitamu memenuhi kehidupan mereka, sehingga damai-Mu, sukacitamu melimpah bagi mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal di sepanjang hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan pagi hari ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita Tuhan yang melimpah dalam kehidupan saudara. Mari jalani hari ini saudara dengan cara yang terbaik. Lakukan yang terbaik, andalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya menyertai kehidupan saudara dan segala pekerjaan saudara, aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saudara, kalau saudara rindu setiap hari diberkati oleh firman Tuhan dan setiap hari didoakan, segera berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.